Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejarah, perkenalkan nama aku Zakia Nur Syafaati dari SMA APBS Surakarta. Apakah Sobat Sejarah tahu tentang benda ini? Ya benar, benda ini adalah keris, warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Keris adalah senjata tikam tradisional yang terbuat dari besi, baja, dan pamor. Keris mempunyai bentuk yang sangat beragam. Ada keris yang lurus, ada yang berkelok-kelok, ada juga keris yang bentuknya asimetris. Selain bentuk keris, ada juga komponen keris lainnya, yaitu warangka atau sarung keris. Warangka keris memiliki dua jenis, yaitu warangka ladrang yang digunakan untuk upacara resmi dan warangka gayaman yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sobat sejarah tahu tidak kalau keris ternyata memiliki segudang sejarah yang sangat menarik? Penasaran? Yuk kita telusuri bersama. Hari ini aku pergi ke Museum Keris Nusantara yang terletak di Sriwedari, Kota Surakarta. Di museum ini terdapat banyak sekali jenis keris yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia. Keris memiliki sejarah yang sangat panjang dan menarik. Walaupun asal-usul keris masih diperdebatkan, tapi bukti-bukti arkeologis telah menyebutkan bahwa keris bagian dari sejarah Indonesia. Rekod keris ditemukan pada prasasti batu yang terletak di Dakowu, Grabak, Magelang di abad ke-5 Masehi. Kemudian ada prasasti Karangbatu Tengah di Temanggung, Jawa Tengah yang menyebutkan istilah keris pada tahun 824 Masehi. Prasasti Poh mencantumkan keris sebagai bagian dari sesaji pada tahun 904 Masehi. Dan ada juga relief di Candi Borobudur yang menggambarkan senjata serupa menyerupai keris pada abad ke-9. Selain digunakan sebagai senjata, keris juga digunakan sebagai simbol status sosial. Dahulu, untuk membuktikan bahwa raja itu benar-benar berkuasa, raja itu harus memiliki tangguh keris. Apa itu tangguh keris? Tangguh keris itu seperti tanda pengenal khusus untuk raja. Seperti logo gitu, tangguh keris bisa dilihat dari bentuk, bahan, dan hiasan pada kerisnya. Setiap kerajaan pasti memiliki ciri khas tangguh keris yang berbeda-beda. Salah satu yang terkenal adalah tangguh keris Majapahit yang terkenal karena ukiran gagangnya yang sangat menawan. Keris bukan hanya sebagai simbol sosial, tapi juga pusaka yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Dahulu, ilmu keris dikenal sebagai Kwaruh Sinengker atau ilmu rahasia. Setelah anak itu akil balik, anak-anak bisa belajar keris dengan bimbingan ahli dan berhak memakai kabusanan Jawi Jangkep. Dalam budaya Jawa, untuk mencapai kesempurnaan hidup, pria harus memiliki wisma, garwo, curiga, atau dalam hal ini keris, turangga, dan kukilah. Setiap keluarga biasa memiliki keris yang dianggap sebagai pusaka penting. Hal ini menunjukkan bahwa komponen terpenting dalam kebudayaan Jawa adalah keris. Dalam pembuatan keris, empu bertugas sebagai pok. Arti pok dalam hal ini adalah pangkal, pucuk pimpinan, dan membuat pewenang yang mengatur 4 orang untuk membantu pembuatan keris. Yang biasa 4 orang disebut sahabat. Empu biasanya bekerja di sebuah geria khusus yang disebut dengan rumah perampen atau basalen keris. Pembuatan keris melewati 14 proses yang sangat panjang, bahkan bisa memakan waktu berbulan-bulan. Hal ini diperlukan agar kualitas keris yang dihasilkan bisa bernilai tinggi. Sejak dahulu pembuatan keris dianggap sangat sakral. Menurut manuskrip pada Meling Duwung yang ditulis oleh empu pada masa kepemerintahan Sunan Pakubuwono ke-10 menjelaskan bahwa pembuatan keris harus diawali oleh sesajen masuh dan juga sajen nyepuh. Disebutkan bahwa pemberian sesajen ini dimaksudkan untuk doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam semesta agar diberi restu dalam pembuatan keris, dan juga agar empu-empu dan para sahabatnya dapat tenang, mencurahkan tenaganya, serta diberikan kemudahan dan kehati-hatian dalam membuat keris. Sajen dilakukan oleh empu saat pertama kali menempah atau masuh, dan saat menyepuh di akhir pembuatan keris. Nah, itu tadi ada sejarah dari keris, senjata tradisional Indonesia yang sangat kita banggakan. Dari kisah keris yang tak pernah lekang dari zaman, kita jadi tahu kalau sejarah bangsa Indonesia itu sangat panjang, sangat beragam. Menarik sekali ya teman-teman. Sekian pembahasan hari ini. Jika ada salah kata, aku mohon maaf. Aku Zakia, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sejarah.